Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masuk lagi pembahasan mengenai tema ya. Setelah sebelumnya kita juga udah belajar mengenai sistem adaptasi pada hewan. Nah, sekarang untuk subtema 2 ini kita belajar tentang kalimat efektif. Nah, mungkin kita di sini, anak-anak ya sudah sering membuat kalimat ya. Kalau kita membuat karangan itu kan pasti membuat kalimat. Namun, kalimat-kalimat yang kita buat itu apakah merupakan kalimat yang sudah efektif ya? Apakah kalimat efektif atau kalimatnya masih belum efektif? Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan memahami apa itu kalimat ya yang baik dan apa itu kalimat efektif. Nah, mudah-mudahan di pembelajaran ini anak-anak semuanya dapat memahami dengan baik. Baik, hari ini kita langsung masuk ke materinya yang pertama. Sebelum kita mempelajari kalimat efektif, kita harus lebih tahu dulu apa struktur atau bagian-bagian dari sebuah kalimat. Nah, dalam membuat kalimat ya, kita perlu ya biasanya yang dibuat itu menggunakan struktur SPOK. Apa itu struktur SPOK? Nah, SPOK adalah singkatan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, apa itu subjek? Nah, apa itu predikat? Apa itu objek dan keterangan? Nah, pertanyaan kedua, apakah semua kalimat efektif itu harus memiliki keempat bagian ini. Ada subjek, ada predikat, ada objek, dan keterangan. Nah, jadi biasanya kalimat sederhana itu minimal punya subjek dan predikat. Nah, tapi sekarang pertanyaannya apa itu subjek, predikat, objek, dan keterangan? Nah, contoh ini adalah kalimat yang memiliki berstruktur SPOK. Yaitu contohnya, Umar pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Nah, ini adalah contoh kalimat ya yang berstruktur SPOK. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang baik. Nah, nih. Jadi, di sini ada Umar pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Nah, Umar di sini merupakan sebagai subjek. Nah, yang dimaksud dengan subjek adalah orang atau yang merupakan pelaku dari atau merupakan sasaran atau merupakan orang yang melakukan di kalimat tersebut. Nah, kemudian ada namanya pergi. Pergi ini merupakan predikat. Ingat, predikat itu adalah biasanya merupakan kata kerja. Nah, pergi, makan. Contoh ya, misalkan Umar makan, berarti Umarnya itu subjek, predikatnya makan. Kalau ini Umar pergi. Nah, perginya ini adalah predikat. Ya. Kemudian ke sekolah. Nah, sekolah ini adalah merupakan objek. Objek itu artinya benda. Nah, jadi di sini Umar pergi sekolah. Nah, kemudian menggunakan sepeda. Sepeda ini adalah keterangan. Nah, misalkan Umar pergi ke sekolah berjalan kaki, berarti keterangannya itu adalah berjalan kaki. Nah, jadi kalimat yang lengkap itu memiliki 4 unsur ini, ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Namun, tidak semua kalimat efektif itu harus punya ini. Nah, biasanya seperti yang di awal Bapak sampaikan, kalimat sederhana itu hanya punya 2, yaitu punya subjek dan predikat. Contoh, misalkan Yusuf sedang mengaji. Nah, Yusuf itu adalah subjek dan mengaji itu adalah predikat. Itu kalimat yang sangat sederhana. Ya. Nah, contoh lagi, ini tapi bukan kalimat sederhana. Contoh, misalkan Andi sedang memakan nasi atau Andi sedang makan nasi. Nah, Andi ini sebagai subjek, makan ini sebagai predikat karena makan itu adalah kata kerja ya.
Kemudian nasi itu adalah objek. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa anak-anak pahami ya. Nah, setelah tahu kita cara membuat kalimat, baru kita membuat kalimat yang efektif dan bisa memilih mana kalimat efektif dan mana yang kalimat bukan efektif atau kalimat tidak efektif. Nah, nih, apa itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Nah, jadi kalimat efektif itu adalah kata-katanya yang secara baik dan benar. Biasanya harus mengikuti aturan EYD. Nah, ejaan yang EYD. Nah, itu EYD ya. Oke. Nah, apa itu syarat kalimat efektif? Nah, syaratnya pertama, sesuai ejaan yang disempurnakan. Nah, jadi kemudian sistematis. Nah, jadi pertama sesuai ejaan yang disempurnakan ini adalah sesuai dengan ejaan yang benar-benar baku ya, atau kalimat-kalimat baku, kata-kata baku. Kemudian ada namanya sistematis. Sistematis itu adalah terstruktur. Kemudian tidak boros kata dan tidak bertele-tele. Maksud tidak boros kata dan tidak bertele-tele ini tidak banyak menggunakan kata-kata yang tidak penting atau kata-kata pengulangan yang tidak mempengaruhi dari makna sebuah kalimat. Kemudian tidak bermakna ganda. Maksudnya di sini kalimat yang dibuat itu tidak memiliki terlalu banyak tafsir. Maksudnya satu kalimat tuh bisa orang maknai banyak makna gitu. Seharusnya kan cuma satu, tapi kalimat yang tidak efektif itu biasanya dia itu terlalu banyak maknanya. Jadi seharusnya itu kalimat tuh satu kalimat dia satu makna gitu. Jadi orang langsung memahami apa sih makna dari kalimat tersebut. Oke, itu syaratnya. Sekarang ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, kesepadanan struktur. Nah, yaitu meliputi terdapatnya subjek, boleh banyak tetapi tidak boleh ganda, dan predikat, dan penggunaan kata depan dan kata sambung. Nah, contohnya di sini, ini ada contohnya kalimat tidak efektif nih. Bagi semua siswa kelas 6 diharapkan hadir tepat waktu. Nah, ini kalimat tidak efektif. Sedangkan kalimat efektifnya adalah semua siswa kelas 6 diharapkan hadir tepat waktu. Nah, di sini sepertinya kita sudah tahu bahwa kalimat ini adalah tujuannya untuk kelas 6. Namun, pada kalimat tidak efektif itu ditambahkan kata bagi. Nah, seharusnya kan tidak perlu. Nah, sedangkan predikatnya itu, subjeknya itu di kalimat ini adalah semua siswa kelas 6. Nah, ya, dan yaitu subjeknya adalah siswa. Jadi kata bagi di sini tidak penting dan untuk menjadikannya kalimat efektif ya bisa dihapus atau dibuang. Yang kedua, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Nah, di sini ada kata pengulangan. Setelah adik, ada adik lagi. Padahal, kita sudah tahu bahwa di kalimat ini, subjeknya adalah adik. Nah, dan kita tahu bahwa yang dijelaskan di sini adalah adik. Maka tidak perlu ada pengulangan lagi, yaitu adik di sini. Nah, jadi seharusnya kalimatnya itu yang betul adalah adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Seperti itu. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang baik ya. Nah, dan di sini kalau kita perhatikan ada keterangannya atau strukturnya. Contoh nih, adik demam. Adik itu adalah subjek. Demam itu adalah predikat. Nah, kemudian tidak dapat masuk sekolah. Nah, ini sebenarnya tidak dapat masuk sekolah ini kan sebenarnya bisa jadi objek atau keterangan lebih betulnya.
Nah, jadi tidak dapat masuk sekolah ini bisa kita masukkan ke dalam keterangan. Nah, oke. Nah, sekarang yang kedua ada namanya kehematan kata, yaitu kata-katanya itu ringkas dan tidak bertele-tele, tidak menyusun kata-kata yang bermakna sama dalam sebuah kalimat. Contoh, ini, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian. Nah, ini adalah kalimat yang tidak efektif, ya. Sedangkan kalimat efektifnya adalah siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian. Kenapa paranya dihapus? Karena para di sini kan Pak menunjukkan bahwa yang dituju adalah banyak ya. Jadi yang banyak di sini adalah para, misalkan para siswa-siswi, berarti yang dituju ini adalah banyaknya siswa-siswi, ya. Namun siswa-siswi sini sudah menunjukkan banyak siswa-siswi. Ini kan sudah menunjukkan banyak nih, banyak siswa-siswi. Kalau cuma satu kan cuma siswa atau siswi gitu kan. Namun kalau sudah siswa-siswi berarti subjeknya ini udah menunjukkan banyak ya, banyak subjeknya. Nah, maka kata para di sini tidak perlu lagi karena para di sini kan juga menunjukkan banyak. Nah, jadi terlalu banyak kata yang bermakna sama. Ini bermakna banyak dan siswa-siswi ini juga bermakna banyak. Padahal yang ditujukannya itu adalah sama, yaitu siswa. Nah, jadi kalimat efektifnya yang mana? Yaitu siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kesejajaran bentuk. Menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada kalimat. Sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Contoh, ini ada hal yang mesti diperhatikan. Ini contoh kalimatnya ya. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Lihat di sini. Ini adalah kalimat tidak efektif ya. Kenapa? Di sini ada kalimat kerja, kata kerja, membuang, memilah, dan pengolahannya. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah ini kan langkah-langkah yang sama nih, kata kerjanya yang sama. Namun imbuhannya salah, berbeda pengolahannya. Seharusnya di sini apa? Karena di sini membuang, memilah, dan seharusnya mengolah. Tapi di sini tulisnya apa? Pengolahan. Maka kalimat efektifnya yaitu hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Nah, seperti itu. Ya, ini artinya kesejajaran bentuk sama. Nah, seperti itu. Jangan sampai nanti kita membuat kalimat itu berbeda-beda kesejajaran bentuknya, ya. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah ketegasan makna, yaitu meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi ketegasan. Nah, jadi ingat bahwa struktur kalimat yang SPOK itu ya tidak harus sebuah kalimat itu harus susunannya SPOK ya. Nah, namun ada juga kalimat itu yang tidak harus strukturnya itu SPOK, bisa dari K dulu, keterangan dulu. Nah, seperti ini. Contoh ini ya, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Nah, padahal ini adalah sebenarnya kalimat perintah. Kalau kalimat perintah biasanya keterangan dulu dia. Nah, contoh ini kata kerja dulu, predikat dulu. Maaf, bukan keterangan dulu, tapi kata kerja dulu. Nah, contoh nih, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Ini keliru. Kalau kita mau buat kata perintah, itu biasanya predikat dulu. Contohnya ya, misalkan bersihkan meja. Nah, itu kan bersihkan itu kan menandakan itu sebuah kata kerja kan. Nah, atau predikat. Nah, itu harus di awal. Nah, maka di sini seharusnya sapulah lantai rumah agar bersih. Dan kamu ini tidak perlu. Karena kalau kita sudah kata perintah di sini kan biasanya sudah menunjuk ke orangnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu kelogisan kalimat. Nah, yaitu membuat kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal. Jadi kalimat-kalimat yang kita buat itu adalah kalimat-kalimat yang masuk akal. Nah,
Contoh ini ada kalimat yang tidak efektif nih karena sangat tidak masuk akal. Contoh nih, namun kalimat ini kadang-kadang sering digunakan, yaitu kepada kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, di sini ada kata kalimat yang tidak masuk akal, yaitu contoh nih, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, seharusnya mana? Karena begini, karena di sini ya, kalau kita perhatikan kalimat yang tidak efektif ini, pertama dia menyebut kepada kepala sekolah. Berarti seharusnya tujuan kata kerjanya itu adalah kepada kepala sekolah kan? Nah, tetapi di sini yang dipersilahkan itu adalah waktu dan tempat. Seharusnya yang dipersilahkan itu siapa? Bapak kepala sekolah kan, bukan waktu dan tempat. Nah, seperti itu. Ya, maka seharusnya yang mana yang betul kalimatnya? Yang betul adalah Bapak kepala sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Ini adalah kalimat efektifnya. Nah, ini merupakan ciri-ciri kalimat efektif. Nah, mudah-mudahan anak-anak semuanya mengerti. Nah, jika masih ada yang ragu atau belum paham, bisa tanyakan di kolom komentar. Ya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Bapak mohon maaf kalau ada kekurangannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.